sih kalian ikut progress test terus dapat feedback yang panjang banget, tapi ujung-ujungnya juga kalian gak baca? Tenang, kalian gak sendiri kok. Mahasiswa Fakultas Kedokteran juga sering banget mendapatkan fenomena ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia aja, tapi sampai ke seluruh dunia, bahkan di luar negeri. Masih banyak mahasiswa kedokteran yang juga mengalami hal yang sama. Kayak artikel yang bakal aku bahas satu ini nih. Yuk simak videonya. Sebagai mahasiswa kedokteran, kita sering mengikuti progress test dan menerima berbagai bentuk feedback. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah feedback itu benar-benar digunakan untuk belajar dan bahan koreksi untuk progress test berikutnya? Itulah hal menarik yang mendorong peneliti melakukan studi kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa kedokteran menggunakan feedback yang telah diberikan. Pada artikel ini, peneliti mewawancarai 21 mahasiswa preklinik dan juga klinik. Nah, dari hasil wawancara, peneliti menemukan 4 pengaruh. Yang pertama, banyak mahasiswa yang bahkan benar-benar tidak menyadari nilai kegunaan dari feedback itu sendiri. Yang kedua, beberapa mahasiswa merasa feedback itu tidak membantu memperbaiki apapun. Yang ketiga, banyak yang tidak percaya diri untuk melakukan hal selanjutnya setelah melihat feedback yang ada. Yang keempat, faktor seperti bentuk penyajian feedback, waktu yang terbatas, jadwal yang padat, dan prioritas akademik ternyata sangat berpengaruh terhadap penglihatan mahasiswa terhadap feedback. Secara metodologis, artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, desain kualitatif dengan wawancara semi terstruktur, memungkinkan peneliti menggali perspektif mahasiswa secara mendalam. Yang kedua, template yang analisis, menggunakan tema yang sudah diakui di literatur, membuat hasilnya kredibel dan juga terstruktur. Yang ketiga, variasi peserta. Dari mahasiswa yang preklinik hingga klinik meningkatkan generalisasi dalam konteks Belanda. Namun, ada juga beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh artikel ini. Yang pertama, penelitian ini bergantung pada laporan diri mahasiswa yang dapat dipengaruhi oleh bias sosial atau ketidakingatan peserta. Yang kedua, feedback yang dianalisis hanya berasal dari progress test saja, sehingga tidak mewakili keseluruhan sistem feedback dalam kurikulum kedokteran. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan feedback saja tidak cukup. Mahasiswa perlu memiliki kesadaran pemahaman, kemampuan, dan juga motivasi untuk benar-benar menggunakannya. Feedback akan bermanfaat hanya jika mahasiswa dan institusi bersama-sama membangun literasi feedback dan menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaannya. Semoga video kali ini membantu dan semoga kita semua bisa lebih bijak dalam memanfaatkan feedback untuk perkembangan akademik kita. Ingatlah bahwa feedback bukanlah akhir dari ujian, tapi awal dari perbaikan. Ayo mulai buka, pahami, dan gunakan feedback sebagai peta perjalanan belajar kita sebagai mahasiswa kedokteran ke depannya. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.